Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Purwakentari, NIM 2019-017-033, Akuntansi Fakultas Ekonomi dari Universitas Djajatowiyata Taman Siswa. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi, terkhusus UMKM di wilayah Gunung Kidul. Kita akan masuk pada latar belakang penelitian. UMKM Gunung Kidul sering menggambarkan hambatan untuk mengakses pasar, teknologi, dan akses ke kontrak sumber daya manusia. Penelitian tentang teknologi informasi dan literasi bantuan komputer tidak dapat menghasilkan daya saing UMKM, terutama ketika menjual secara daring. UMKM dapat mengakses pasar yang canggih dan tidak dapat menggunakan teknologi informasi yang sulit untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Ini berarti perusahaan tidak memiliki inovasi, riset pasar, dan penyesuaian teknologi. Mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dapat berpartisipasi dalam pelatihan reguler untuk meningkatkan bakat dan meningkatkan pengembangan industri. UMKM tidak mengetahui seberapa penting laporan keuangan berkualitas untuk memperoleh kreditor untuk mendorong kemajuan bisnis. Selain sumber daya manusia yang kurang pelatihan, juga terdapat kesulitan dalam memahami pedoman untuk pedoman UMKM karena tidak ada pedoman dan buku khusus, sehingga sulit untuk menerapkan kualitas sesuai dengan pedoman yang digunakan sebagai referensi untuk mempelajari keuangan UMKM. Rumusan masalah berikut ini berasal dari latar belakang penelitian. Yang pertama, apakah pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM? Yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM? Yang ketiga, bagaimana kompetensi sumber daya manusia memperkuat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan? Yang keempat, bagaimana kompetensi sumber daya manusia memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM? Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia memperkuat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Pemahaman akuntansi. Memahami pembukuan dapat mendukung kesuksesan dalam mengelola perusahaan. Laporan keuangan yang akurat dan tepat dapat didukung dengan pemahaman akuntansi yang baik. Memahami pembukuan dapat diartikan sebagai pengetahuan selama seseorang dapat menggunakan proses akuntansi pada komputer atau teknik manual. Pemanfaatan teknologi informasi. Dalam teknologi bisnis, teknologi informasi harus memberikan kemampuan transaksional untuk berbagai jenis perusahaan online, terutama berdasarkan kemampuan media internet. Transaksi ini juga membutuhkan teknologi lain untuk mendukung perusahaan online, seperti teknologi telekomunikasi, bank, dan agen pengiriman. Kualitas laporan keuangan. Laporan yang difokuskan pada aspek kualitatif data keuangan dianggap berkualitas tinggi dengan pengungkapan yang lengkap dan tepat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dan melindungi kepada pemilik. Kompetensi sumber daya manusia. Kemampuan Departemen Sumber Daya Manusia memainkan peran yang sangat penting dalam memaksimalkan kinerja UMKM.
dengan kesinambungan bisnis dari pendidikan, keterampilan, dan kreativitas ditentukan oleh pemilik dan karyawan UMKM. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti mengambil hipotesis yang pertama, pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat, kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan UMKM di Gunung Kidul sebagai populasi dengan sampel sejumlah 135 pelaku atau karyawan UMKM menengah ke bawah yang telah dihitung dengan rumus Slovin. Untuk mengumpulkan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dengan sumber data penelitian menggunakan data panel. Teknik analisis data pada penelitian ini. Yang pertama, statistik deskriptif. Menjelaskan data tentang rata-rata standar deviasi, varian, nilai minimum, nilai maksimum, sum, dan range. Yang kedua, uji asumsi klasik. Agar model regresi menghasilkan estimasi yang akurat, sejumlah teori mendasar harus dipenuhi. Yang ketiga, pemilihan model. Yang keempat, uji hipotesis. Yang kelima, moderate regression analysis. Unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel bebas dimasukkan dalam persamaan regresi dalam moderate regression analysis, suatu aplikasi khusus regresi linear berganda yang berupaya memastikan upaya interaksi antara variabel bebas dan variabel terikat akan ditingkatkan atau dikurangi oleh variabel moderasi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif data panel, terdapat 135 data observasi. Pada penelitian ini, variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai rata-rata 26,28889. Variabel X1 pemahaman akuntansi 30,36296. Variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 29,85926. Variabel kompetensi sumber daya manusia 29,59259. Nilai median variabel Y 26, variabel X1 30, variabel X2 30, variabel Z 30. Nilai maksimum variabel Y, X1, X2, Z sebesar 40. Nilai minimum variabel Y, X1, X2, Z sebesar 20. Standar deviasi variabel Y sebesar 5,094432. Variabel X1 5,919368. Variabel X2 5,661025. Variabel Z sebesar 5,220934. Pemilihan model. Yang pertama, uji Chow. Temuan uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas section Chi-squared adalah 0,0000. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, temuan ini menunjukkan bahwa FEM adalah model yang paling tepat untuk penyelidikan ini dengan nilai section Chi-squared sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Lanjutkan ke uji Hussman karena nilai prop section Chi-squared kurang dari 0,05. Yang kedua, uji Hussman. Berdasarkan tabel, hasil uji Hussman menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section
random adalah 0,9875. Model random effect atau RAM digunakan karena probabilitas cross section random adalah 0,9875. Yang ketiga, uji Lagrange multiplier atau LM test. Berdasarkan tabel nilai prob Birch-Pagan untuk ini, uji Lagrange multiplier adalah 0,0026. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai prob Birch-Pagan sebesar 0,0026 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih yaitu random effect atau RAM. Uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada gambar dengan nilai probabilitas sebesar 0,067001 dan nilai Jurgi-Mira sebesar 5,406086. Karena hasil uji normalitas tersebut menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,06707001 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini berdistribusi secara teratur. Yang kedua, uji multikolinearitas. Tabel menunjukkan bahwa hasil koefisien korelasi konsisten dengan hasil uji multikolinearitas, yaitu variabel pemahaman akuntansi dan variabel pemanfaatan teknologi sebesar 0,689686 lebih kecil dari 0,8. Variabel pemahaman akuntansi dan variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,736489 lebih kecil dari 0,8. Variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai antara 0,6366604 lebih kecil dari 0,8. Dengan demikian dapat dikatakan asumsi uji multikolinearitas telah dipenuhi atau data tidak memenuhi gejala multikolinearitas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji kederitas ditampilkan dalam tabel estimasi untuk 1 dan Z masing-masing adalah 0,0755 lebih besar dari 0,05, 0,3535 lebih besar dari 0,05, dan 0,0776 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan bahwa uji asumsi heterosklerosis telah terpenuhi atau data tidak menunjukkan gejala heterosklerosis. Uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Berdasarkan tabel hasil uji T dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman akuntansi memiliki nilai T statistik sebesar 1,362273 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,978 dan nilai prob signifikansi sebesar 0,1754 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki hasil nilai statistik sebesar 2,910454 lebih besar dari T tabel sebesar 1,978 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0042 lebih kecil dari 0,05. Maka variabel pemanfaatan teknologi informasi diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan uji F pada tabel menunjukkan bahwa variabel bebas X1 dan X2 mempengaruhi pengaruh secara serempak atau simultan berdasarkan variabel independen atau Y dengan nilai F statistik sebesar 16,91440 lebih besar dari F tabel sebesar 2,674 dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00000 lebih kecil dari 0,05 dan hasil dari koefisien determinan atau R2 memiliki nilai adjust R-squared sebesar 0,262696. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh parsial sebesar 26% terhadap variabel dependen. Akan tetapi, faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap 74% sisanya. Hasil moderate regression analysis 1 berdasarkan tabel menunjukkan nilai statistik untuk variabel pemahaman akuntansi adalah 2,287733 dan probabilitas signifikansinya adalah 0,0237. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel X1 memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel kualitas laporan keuangan atau Y, terbukti dari nilai T statistik sebesar 2,287733 dan nilai prob signifikansi sebesar 0,02737 lebih kecil dari 0,05. Nilai statistik untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi atau X2 adalah 3,281883 dan nilai probabilitas signifikansinya adalah 0,0013. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kualitas laporan keuangan atau Y dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pemanfaatan teknologi informasi yang memiliki nilai T statistik sebesar 3,281883 dan nilai potensial signifikansi sebesar 0,0013 lebih kecil dari 0,05. Hasil moderate regression analysis 2 berdasarkan tabel menunjukkan interaksi variabel pemahaman akuntansi dengan kompetensi sumber daya manusia atau X1Z memiliki nilai T statistik sebesar 3,473310 dengan nilai prob signifikansi sebesar 0,0007. Nilai tersebut menyatakan bahwa interaksi variabel pemahaman akuntansi dengan nilai T statistik sebesar 3,473310 dan nilai prob signifikansi sebesar 0,0007 lebih kecil dari 0,05. Maka kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, dapat memperkuat pengaruh variabel pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil moderate regression analysis 3, variabel pemanfaatan informasi dan kompetensi sumber daya manusia berinteraksi sebagaimana ditunjukkan oleh data di atas dengan nilai statistik sebesar 2,786972 dan nilai prob signifikansi sebesar 0,0061. Berdasarkan hasil tersebut, variabel kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan dampak pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan kualitas laporan keuangan yang menunjukkan bahwa hipotesis terdukung. Interaksi antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai T statistik sebesar 2,7869
72 dengan nilai prop signifikansi sebesar 0,0061 lebih kecil dari 0,05. Berikut penjelasan berdasarkan hasil olah data menggunakan EFIUS SV12 dapat disimpulkan hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini. Yang pertama, hipotesis 1 tidak terdukung karena nilai T statistik sebesar 1,362273 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,978 dan nilai prop signifikansi kualitas 0 sebesar 0,1754 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, hipotesis 2. Penelitian ini terdukung karena data menunjukkan nilai T statistik sebesar 2,910454 lebih besar dari T tabel sebesar 1,978 dengan nilai prop signifikansi sebesar 0,0042 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, hipotesis 3 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hal tersebut dengan nilai T statistik sebesar 3,473310 dan nilai prop signifikansi sebesar 0,0007 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 4 terdukung. Yang keempat, hipotesis 4. Hipotesis 4 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat memitigasi pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan dengan hasil yang ditunjukkan pada nilai T statistik sebesar 2,786972 dengan nilai prop signifikansi sebesar 0,0061 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 4 terdukung. Kesimpulan pada penelitian ini, dengan menggunakan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan akuntansi dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sebanyak 135 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Gunung Kidul berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan keterbatasan pengumpul data yang digunakan hanya satu sumber, yaitu menggunakan kuesioner, sehingga data yang diperoleh hanya menggambarkan pendapat dari responden tanpa adanya dukungan model wawancara. Peneliti menyarankan bahwa penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan mode wawancara agar dapat memperluas hasil penelitian.